Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga Ibu ketemu dengan kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Ya, kita masih membahas materi yang sama, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Ya, tolong kalian simak video pembelajaran yang berikut ini. Nanti setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pada video kali ini, kita akan belajar IPS materi kelas 9 semester 1 mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Jadi, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, sedangkan dalam skala luas dapat terjadi antar negara atau antar benua. Nah, selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Pengaruh perubahan ruang terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini terjadi karena ada yang namanya tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan juga badai. Yang kedua, faktor aktivitas manusia, yaitu pemanfaatan alam secara eksploitatif atau secara besar-besaran dan penggunaan lahan yang tidak seimbang. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia? Kita lihat dari bidang ekonomi di sana. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua yang ada di dunia. Misalkan, pengaruh interaksi antar benua Amerika dengan benua Asia dengan benua Australia. Di bidang ekonomi yaitu yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi setiap negara yang melakukan interaksi. Yang kedua, daya saing ekonomi meningkat. Yang ketiga, kualitas produk meningkat. Dan yang keempat, peluang investasi juga semakin terbuka karena adanya interaksi antar benua-benua di dunia. Lalu, bagaimana ya pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang sosial budaya? Misalkan, penduduk Amerika melakukan interaksi ke Asia, penduduk Australia melakukan interaksi ke benua Eropa. Bagaimana ya pengaruhnya? Bisa kita lihat. Yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Jadi untuk ini perlu alat untuk memfilter ya. Tidak harus semua budaya barat kita tiru. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, dengan datangnya penduduk Asia, Australia, Amerika ke Indonesia, itu menjadikan budaya kita menjadi kebanggaan negara Indonesia. Begitu juga dengan negara yang lain. Oke,
Lalu bagaimana ya pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang politik? Yang pertama, dengan adanya interaksi antar benua-benua di dunia, ada potensi saling mempengaruhi negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik dengan adanya interaksi tersebut. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, tentunya dengan adanya interaksi tersebut, maka dapat memicu terjadinya konflik perbatasan. Kemudian, pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, dengan adanya interaksi antar ruang benua-benua di dunia, taraf pendidikan meningkat, tentu. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Yang keempat, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Cukup menarik ya, teman-teman. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak video pembelajarannya? Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tolong kalian jawab pertanyaannya di buku tugas. Ya, nanti setiap 2 minggu sekali kalian kumpulkan dan Ibu tetap akan memberikan nilai. Kepada kalian yang belum mengumpulkan tugas sama sekali ataupun ada tugasnya yang masih bolong-bolong belum dikirim ke Ibu, tolong kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan beberapa minggu yang lalu. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi nilaimu. Ibu akan masukkan nilai-nilai itu sebagai nilai tugas harian. Ya. Sekali lagi, pada kalian yang belum mengumpulkan tugas, tolong cari informasi kepada teman-temannya dan tolong dikerjakan tugasnya. Setelah itu kalian kumpulkan ke Ibu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari perkataan Ibu. Dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.